Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian, menghidupi Injil dan menginjili hidup. Hari ini kita masuk dalam bab 10, yaitu bahagia anak adopsi. Bahagia anak adopsi. Saya bacakan dalam Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4, 6-7. Nah, saudara, manusia berdosa digambarkan Alkitab sebagai orang yang berada di luar kasih karunia Allah. Kita seperti anak jalanan yang homeless, sakit-sakitan, hidup liar di jalan tanpa arah, mengais-ngais kebahagiaan dari setiap lorong gelap, dan tak pernah puas dalam hidup ini. Kita nggak pernah sadar, sebagai orang-orang jalanan itu, kita sedang menuju ke liang kubur. Namun ketika Allah melihat kondisi kita, Ia berinisiatif mengadopsi kita sebagai anak-anaknya, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati dan dibangkitkan bagi kita. Nah, saudara, Allah melihat kita bukan lagi sebagai anak jalanan. Kita diperlakukan sebagai anak-anaknya. Ini karena kita dianggap sudah melakukan setiap hal yang Yesus lakukan. Selalu taat dan setia kepada Allah Bapa. Tak pernah menyakiti hatinya, tak pernah tercemar dosa. Bukan hanya itu, seluruh warisan kekal yang dimiliki Yesus Kristus juga menjadi milik kita. Inilah berita sukacita dalam Injil. Mari kita cermati beberapa kebenaran yang lebih mendetail. Nah, saudara, ketiga pribadi Allah Tritunggal berperan aktif dalam proses mengadopsi kita sebagai anak. Allah Bapa berencana dan berinisiatif mengadopsi kita sebagai anaknya sejak kekekalan. Dan Allah anak diutus ke dunia untuk mati menggantikan orang yang berdosa dan dibangkitkan sebagai korban tebusan yang sempurna agar kita bisa diadopsi secara legal menjadi anak Allah. Allah Roh Kudus diutus ke dalam hati setiap anak-anak untuk memberikan pengalaman-pengalaman rohani yang dekat dan manis bersama-sama dengan Allah. Melalui Allah anak, kita menjadi anak-anak Allah secara status. Galatia 4-5. Melalui Allah Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah secara pengalaman. Galatia 4, 6, dan 7. Itulah sebabnya seluruh puji, hormat, dan kemuliaan kembali padanya dan hanya kepada Allah Tritunggal. Jadi, kita ini adalah anak-anak Allah bukan secara natur, tetapi melalui anugerah. Memang Allah mencipta kita itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Namun kita ini hidup dalam natur kedosaan kita. Rupa dan gambar Allah itu sudah tercemar dan rusak. Itulah sebabnya secara natur kita bukanlah anak-anak Allah, namun anak-anak yang harus dimurkai. Jadi ide bahwa semua manusia adalah anak-anak Allah tidak ada dalam Alkitab. Kita disebut anak-anak Allah bukan karena kita dilahirkan di dunia ini, tapi karena kita sudah dilahir barukan untuk dunia yang akan datang. Bukan hanya kita sekarang diadopsi, tetapi sekarang kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Itulah sebabnya setiap individu dalam Kristus, baik laki-laki ataupun perempuan, disebut sebagai Son of God, anak-anak laki-laki Allah. Nah, bukan karena Alkitab itu tidak adil, bukan karena Alkitab itu menganggap rendah kaum perempuan, itu ya. Sebenarnya Alkitab itu sangat adil, karena setiap laki-laki dan perempuan disebut sebagai anak-anak laki-laki Allah. Dan demikian juga setiap laki-laki dan perempuan disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Nah, saat Rasul Paulus memakai kata sons,
anak-anak laki-laki. Dia sedang memaparkan sesuatu yang sangat revolusioner di zamannya. Dalam tradisi budaya Yahudi, anak perempuan itu tidak boleh mendapat warisan. Hanya anak laki-laki yang menerima warisan yang sah. Jadi Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki dan perempuan. Bukan karena kita kehilangan gender kita, tapi karena keduanya menerima status sebagai ahli waris Allah. Di dalam dan bersama Kristus, setiap laki-laki dan perempuan berhak menerima secara penuh semua dan setiap janji Allah. Nah, itulah sebabnya teolog J.I. Packer menulis bahwa intisari terbaik tentang Alkitab adalah 3 kata berikut ini. Adopsi melalui pendamaian. Artinya, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah karena Kristus menjadi jalan pendamaian. Roma 3 ayat 25. Melalui kematiannya, ia membayar seluruh hutang dosa kita dengan menanggung seluruh murka Allah atas dosa kita. Nah, tidak heran J.I. Packer menulis dalam bukunya Knowing God bahwa diadopsi Allah lebih penting daripada dibenarkan oleh Allah. Adopsi adalah manfaat terbesar dari Injil. Kita yang berkhianat ini diampuni, diundang ke meja perjamuan, dan diberikan nama sebagai anggota keluarga. Dibenarkan di hadapan Allah Sang Hakim adalah sebuah hal yang besar, tetapi dicintai, dipelihara oleh Allah Bapa adalah hal yang luar biasa. Nah, saudara, biarlah hari ini boleh kita diingatkan bahwa kita disebut anak-anak Allah bukan karena kita dilahirkan di dunia ini, namun kita dilahirbarukan untuk dunia yang akan datang. Saudara, inilah bahagia seorang anak-anak yang diadopsi oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau bekerja dalam kehidupan kami sejak kekekalan Tuhan. Allah Bapa telah merancang keselamatan itu, mau mengadopsi kami. Dan Engkau melegalkan itu, mensahkan itu dalam kematian anak-Mu, kebangkitan anak-Mu atas dosa-dosa kami. Dan Engkau memberikan pengalaman-pengalaman rohani lewat Roh Kudus, sehingga kami boleh sadar betul, kami menikmati status kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat belas kasihan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima warisan-warisan berkat-berkat rohani yang Engkau berikan lewat anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih. Syukur kepada Engkau ya Tuhan. Syukur kepada Engkau Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu untuk setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntunlah kami Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.